Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pengenalan diri, nama Taruna Dewasa Sembudia Radian dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian 3C. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara mengenai alur dinas masinis. Yang pertama, saat awal dinas, itu yang pertama hadir dan lapor di kantor unit pelaksana teknis kru kereta api atau UPT kru kereta api selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam berangkat kereta api yang akan dioperasikan. Yang kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis atau asisten masinis. Yang ketiga, mengisi daftar hadir pegawai. Yang keempat, melihat, membaca, dan memahami pengumuman dan instruksi yang terpampang pada papan pengumuman di kantor UPT Kru Kereta Api mengenai A. Peraturan atau instruksi yang terkait dengan tugas dan atau B. Pengumuman lain yang terkait dengan operasi perjalanan kereta api. Yang kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat serta menerima surat keterangan kesehatan atau asesmen dinyatakan tidak layak jalan, maka awak KA diganti dengan awak KA cadangan. 6. Masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia dokumen dan kelengkapan sebagai berikut. A. Tanda kecakapan O62, O64, dan sertifikat ASP. B. Surat keterangan kesehatan. C. Arloji, suling mulut, dan senter. D. Handphone dalam keadaan off atau jika membawa. 7. Selanjutnya, masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat meliputi A. Wawancara, B. Tes tunjuk sebut semboyan sesuai lintas yang akan dijalani, C. Mendatangani surat pernyataan siap dinas. 8. Dalam hal berdasarkan hasil asesmen singkat, sebagaimana dimaksud pada angka 7, dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan awak KA cadangan. 9. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, JPAK atau penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas. 9. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, JPK atau penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas. 10. JPK atau penyelia memberikan tabel kereta api O100 atau bentuk permintaan kereta api penolong bentuk 93 atau dan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa bentuk 94. 11. Melakukan serah terima lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif atau PUC, terima T200 dan cek go-no-go item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel untuk lokomotif KRD, mencoba fungsi rem bekerja baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi pembalik arah bekerja dengan baik. Lalu yang ke-12 ada melaksanakan langsiran bersama juru langsir setelah juru langsir mendapatkan perintah langsir dari PPKA atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama TKA. 13. Melaksanakan percobaan pengereman dengan ketentuan sebagai berikut. A. Percobaan rem statis dengan dipandu oleh petugas PUK atau PUG dan TKA. Disaksikan kondektur dan asisten masinis oleh dan percobaan rem dinamis tempat. 14. Dalam hal hasil percobaan pengereman sebagaimana dimaksud pada angka 13 mengalami kerusakan atau kegagalan, maka harus dilakukan perbaikan. 15. Mengambil laporan perjalanan kereta api atau LAPK dari BPKA atau PAP. 16. Setelah mengambil LAPK, masinis dan asisten masinis melakukan tindakan sebagai berikut. A. Bersiap di kabin memeriksa dan membaca O100 dan catatan di dalam LAPK yang diberikan oleh PPKA atau PAP. B. Untuk pergantian awak KA di stasiun antara setelah melakukan serah terima masinis dan asisten masinis bersiap di kabin memeriksa dan membacakan O100 dan catatan di LAPK, kemudian meyakinkan indikator-indikator lokomotif KRD, KRDE, KRDI, atau KRL. 17. Melapor ke PPKA melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA yang dinas, serta fungsi go-no-go item dan KA siap berangkat. 18. Memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman, sinyal wesel, dan posisi travel kereta lain. 19. Melapor ke PPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA yang dinas, serta fungsi go-no-go item dan KA siap berangkat. Lalu ada nomor 20, memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman, sinyal wesel, dan posisi aspal kereta lain. 21. Pada saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35 dan serta memastikan
memastikan sinyal keluar sudah aman setelah kondektur memberikan semboyan 41 dan PPKA atau PAP memberikan semboyan 40. Dalam hal KA tidak dibantu oleh kondektur, masinis atau asisten masinis melakukan semboyan 35, serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah meyakinkan PPKA atau PAP telah memberikan semboyan 40. Melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplasmen stasiun dan memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. 23. Melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplasmen stasiun dan memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. 4. Dalam hal pengereman meragukan, masinis segera menghentikan laju KA dan menghubungi PPKA atau PAP untuk memberitahu kondisi pengereman. Kemudian, masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP. 5. Memeriksa bentuk O23 atau tanda izin naik lokomotif KRD, KRDE, KRDI, atau KRL. Petugas yang turun jalan dan memberikan lapka kepada petugas yang turun jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa lapka. 6. Menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Lalu yang B, ada tahap kedua, yaitu selama di perjalanan kereta api, masinis dan asisten masinis wajib melakukan hal sebagai berikut. Pertama, selalu fokus melihat sinyal dan semboyan, serta aktif melakukan tunjuk sebut semboyan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh masinis dan asisten masinis pada saat menjalankan dinas sebagai awak KA di dalam kabin lokomotif KRD, KRDE, KRDI, atau KRL. B. Pada saat pandangan asisten masinis bisa melihat semboyan dengan luas atau tidak terhalang, tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis. Setelah melihat kedudukan aspek semboyan kemudian dikolase atau diulangi lengkap oleh masinis yang mendengarkannya. Setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud, diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut. C. Jika ternyata karena suatu hal pandangan asisten masinis terhalang, maka masinis melakukan tunjuk sebut dan dikolase atau diulang lengkap oleh asisten masinis yang mendengarkannya setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud. D. Jika semboyan hanya bisa dilihat oleh satu sisi saja, baik sisi masinis ataupun asisten masinis saja, maka yang melihat harus melakukan tunjuk sebut. Sisi yang tidak melihat semboyan harus memastikan semboyan tersebut telah tunjuk sebut oleh masinis atau asisten masinis dari sisi yang melihat semboyan tersebut. Lalu ada pertanyaan yaitu, jika masinis melewati stasiun, apa saja yang harus diperhatikan? Jawabannya, memperhatikan lapka dan O100, melihat di stasiun tersebut berhenti atau lanjut, saat memasuki wesel sudah benar atau belum, memastikan bahwa terdapat semboyan 1 dari PPKA atau PAP. Lalu ada pertanyaan selanjutnya yaitu masinis harus memperdengarkan semboyan 35 saat apa saja? Jawabannya, pemberangkatan, melewati perlintasan yang dijaga maupun tidak dijaga, pada saat minta perhatian warga, memasuki stasiun, percobaan pengereman dinamis, saat melewati terowongan atau jembatan. Lalu ada pertanyaan selanjutnya yaitu ketika masinis mengoperasikan KA berpedoman O100, lalu O100 ada berapa kolom? Jawab 8, yaitu ada letak kilometer, nama stasiun, nama kecepatan operasi, Vmax, jam datang, jam berangkat, kolom keterangan, kolom memasuki jalur buntu. Lalu ada pertanyaan yaitu kolom keterangan biasanya berisi apa? Jawabannya catatan persilangan, disusul ataupun menyusul. Lalu ada pertanyaan selanjutnya yaitu kalau kolom terakhir itu isi apa? Jawabannya apabila memasuki jalur buntu yang bukan stasiun tujuan. Lalu ada pertanyaan arti nama stasiun yang di kotak dan garis bawah. Nama stasiun diberi kotak memiliki arti yaitu memiliki sistem blok. Nama stasiun diberi garis bawah tipis artinya stasiun pemeriksa. Yang ketiga, nama stasiun diberi garis bawah tebal artinya terdapat di bawah lokomotif. Lalu ada pertanyaan yaitu KA mengalami gangguan, misal KA lokomotifnya tidak bisa jalan, tindakannya apa? Jawabannya, menghubungi PPKP meminta arahan, apabila memerlukan lokomotif penolong, maka sampaikan ke PPKP. Apabila berhentinya lebih dari 5 menit, asisten masinis wajib melindungi rangkaian dan memasang semboyan 3 di depan dan di belakang rangkaian. Lalu ada pertanyaan yaitu, apabila meminta KA penolong mengisi dokumen apa? Jawabannya mengisi dokumen O93. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, bentuk O93 diserahkan ke siapa? Jawabannya stasiun awal pemberhentian. Lalu ada pertanyaan, jika masinis di lintas mengalami rintangan jalan seperti pohon tumbang, apa tindakan masinis? Jawabannya, masinis menghentikan KA dan berhenti luar biasa.
melaporkan kepada PPKP mengenai sebab berhentinya, lalu mengisi O94 atau peristiwa luar biasa. Lalu, siapa yang memberikan izin semboyan 41? Jawabannya kereta api barang jika dari PPKP mengizinkan langsung berangkat. Lalu ada kereta api penumpang, tidak ada PPKA, kondektur memberikan semboyan 41. Lalu ada pertanyaan, masinis sudah selesai dan berganti dinasan dan yang lain, bagaimana SOP-nya? Itu yang pertama, menyerahkan lokomotif beserta T100 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan kepada masinis pengganti. Yang kedua, melapor ke PPKP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa. Yang ketiga, melapor dan menyerahkan lapka dan O100 kepada JPAK atau penyelia setempat untuk diperiksa dan diberi catatan, kemudian menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dinas. Lalu keempat, lapka dan O100 dikembalikan lagi pada masinis dan asisten masinis. 5. Penyelia penyatat pada kolom akhir dinasan awak KA. Keenam, masinis bisa diizinkan istirahat. Lalu untuk pertanyaan, istirahatnya di mana? Jawabannya istirahatnya di mes atau mes tempo namanya itu. Lalu ada minimal istirahat itu berapa jam? Jawabannya 6 sampai 8 jam. Lalu ada pertanyaan, jika masinis akhir dinasan di stasiun akhir, itu SOP-nya gimana? Jawabannya menyerahkan lokomotif dan dokumen T200 serta menyampaikan kejadian luar biasa selama dinas pada pengawas urusan lokomotif. Yang kedua, melapor ke PPKP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa. Yang ketiga, melapor ke JPAK atau penyelia serta memberikan lapka dan O100. Selanjutnya ada menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dinas. Lalu ada selanjutnya penyelia mencatat dalam laporan akhir dinasan. Lalu ada pertanyaan selanjutnya itu percobaan rem dinamis kapan saja? Jawabannya saat akan berangkat dan saat dilintas setiap 30 menit sekali. Lalu ada pertanyaan percobaan rem statis itu dilakukan kapan saja? Jawabannya saat lokomotif digandeng pada rangkaian, saat pergantian lokomotif, saat perubahan susunan transformasi, saat pelepasan saluran udara guna pemeriksaan dan perbaikan. Lalu ada pertanyaan yaitu batas waktu minimal merangkai lokomotif dan rangkaian KA itu berapa? Jawabannya 10 menit sebelum jam keberangkatan kereta api. Kadang terjadi PC open. PC open terjadi saat kondisi apa saja? Jadi ada pertanyaan seperti itu, jawabannya overspeed kecepatan, deadman tidak dikerjakan, atau ada pelepasan saluran udara. Lalu pertanyaan selanjutnya, saat PC open aktif, bagaimana cara mereset? Jawabannya automatic break, posisinya kita pindahkan ke posisi suppression, tunggu sampai lampu pengawal keamanan padam. Setelah padam, kembalikan ke posisi release, menunggu sampai tekanan normal. Lalu untuk rangka bagian bawah itu apa saja sih yang diperiksa? Jawabannya memeriksa ketinggian alat berangkai, memeriksa rantai pengaman, memeriksa selang udara tekan, memeriksa sistem pengereman, blok rem, isolistik, dan selang adjuster pengereman, memeriksa lever HSD, memeriksa apakah ada kerusakan pada bekas-bekas pendukung lokomotif. Lalu untuk rangkaian bagian atas itu yang dicek apa saja? Jawabannya level air radiator, level oli mesin, level oli kompresor, level oli generator. Lalu untuk di dalam kabin itu yang harus diperiksa yaitu memeriksa tekanan turbo, bahan bakar, minyak pelumas, dan exhaust juga harus diperiksa. Lalu ada standar tekanan oli BP turbo. Tekanan turbo aktif pada nomor 5 dari 22 sampai 26 PSI. Tekanan bahan bakar pada posisi 40 PSI. Tekanan minyak pelumas pada 20 PSI. Lalu di rangkaian pneumatik tekanannya berapa saja? Jawabannya main reservoir tekanannya 120 sampai 40 PSI. Equalizer tekanannya 70 PSI. Brake pipe tekanannya 20 PSI. Independent apabila rilis PSI pada posisi servis 50 PSI. Lalu ada pertanyaannya itu ada berapa posisi pengereman pada automatic brake? Jawabannya ada 6, yaitu release, main reduction, full service, suppression, handle off, dan emergency. Lalu untuk di independent ada berapa? Jawabannya ada 2, yaitu release dan service. Kalau bell off itu untuk apa? Jawabannya bell off itu dikerjakan apabila saat pengereman otomatis sehingga tekanan di brake cylinder lokomotif tidak ikut mengerem. Lalu ada pertanyaan, saat serah terima lokomotif ada prosedur teknis dan administrasi. Untuk prosedur teknis itu bagaimana? Penjelasannya yaitu pastikan master control, throttle handle, dan reversal handle berada pada posisi netral.
lalu RH dicabut, lalu selanjutnya rem parkir independen dikerjakan. Selanjutnya, saat berangkat di stasiun awal, lokomotif sudah dirapikan, biasanya mengambil laka. Nah, yang mengambil laka itu biasanya siapa? Jawabannya asisten masinis. Karena untuk masinis itu memeriksa putaran motor diesel pengereman. Lalu ada pertanyaan yaitu boleh atau tidak masinis meninggalkan lokomotif? Jawabannya tidak boleh. Kalau masinis kehilangan laka, jawabannya lapor ke PPKP mengenai permasalahan tersebut, berhenti luar biasa di stasiun awal berhenti, guna meminta laka pengganti. Lalu ada pertanyaan, di laka yang perlu diperiksa itu apa saja? Jawabannya tanggal laka, relasi dan nomor KA, nomor lokomotif, nomor KA awak yang berdinas, susunan transformasi, susunan tonase rangkaian, catatan yang ada di laka seperti taspat, dan pastikan ditandatangani oleh PPKA. Lalu ada pertanyaan yaitu, jika di lintas masinis mengalami gangguan kesehatan dan tidak bisa melaksanakan tugasnya, apa yang harus dilakukan oleh asisten masinis? Jawabannya, asisten masinis itu harus bisa mengoperasikan kereta api sampai stasiun awal berikutnya atau sampai terdapat masinis pengganti. Lalu ada pertanyaan selanjutnya itu, jika sudah berhenti di stasiun terdekat, langkah selanjutnya itu bagaimana? Jawabannya mengisi O94, peristiwa luar biasa, sampaikan ke PPKA atau PAP. Yang kedua, PPKP atau PAP akan menghubungi penyelia atau kru KA terdekat guna meminta personal pengganti. Lalu ada pertanyaan selanjutnya itu, kalau masinis mendapati aspek sinyal meragukan, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, maka masinis dan asisten masinis semboyan awas sinyal meragukan dan masinis harus mengambil langkah sesuai dengan semboyan yang lebih dari maknanya jika perlu ditambahi. Lalu ada pertanyaan terakhir yaitu, jika masinis saat berdinas dan dia mendapati tiba-tiba ada bagian penunggu item yang tidak berfungsi, apa yang harus dilakukan? Jawabannya itu yang pertama, jika gangguan masih di stasiun, kita bisa meminta lokomotif pengganti. Tapi jika gangguannya berada di saat lintas, itu dilihat dari kerusakan pada penunggu item yang terjadi di mana. Misal terjadi di semboyan 35, itu tidak berbunyi. Kita berjalan 30 km per jam, lalu berhenti di stasiun awal berikutnya guna meminta perbaikan atau minta lokomotif pengganti. Sekian dari penjelasan mengenai alur dinasal masinis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.